Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di awal tahun 2025 ini kita benar-benar disambut dengan banyak sekali tipe high-end ya yang muncul dari masing-masing brand. Kemarin kita udah unboxing dari brand Oppo, yaitu Oppo Find X8 Pro, dan dari Vivo juga ada Vivo X200 Pro. Dan di video kali ini kita bakal gabungin keduanya. Kalian bisa tebak, ini adalah sesi video compare ya. Di sini udah ada Oppo Find X8 Pro di sebelah kanan, dan di sebelah kiri tentu aja udah ada Vivo X200 Pro. Kedua HP ini adalah kompetitor yang sebanding ya. Gimana enggak, kedua namanya aja udah punya embel-embel Pro ya di belakangnya. Dan keduanya berasal dari kompetitor yang sengit banget, Vivo dan Oppo. Yuk langsung kita bahas mulai dari bagian desainnya dulu. Di sini kalian bisa lihat mereka berdua masih dilapisin case bening ya, bawaan dari packaging masing-masing. Di sini kita coba lepas dulu ya biar kita bisa lihat langsung build quality-nya. Nah, ini untuk Vivo X100. Feel saya pas pegang langsung tanpa case, ini benar-benar compact dan solid banget ya untuk bahan bodinya, serta bobotnya itu anteng banget guys, antep. Terus di sini kita taruh dulu, kita coba buka untuk case bening, bawaan dari kotaknya juga ya, dari Oppo Find X8 Pro. Nah, di sini menurut aku feel-nya nggak gimana-gimana sih, karena berasa kayak udah pernah aja gitu pegang bahan build quality yang kayak gini di series Oppo juga. Di sini dia punya finishing matte, keduanya juga sama sih matte. Terus untuk Oppo Find X8 Pro ini dia lebih kayak punya tekstur gitu, kayak titik-titik yang lumayan kasar. Sedangkan untuk si Vivo X200 5G di sini dia bener-bener yang mulus gitu untuk bahan matte-nya. Terus untuk kedua body handphone ini ternyata sama-sama menggunakan bahan aluminium ya, baik dari bagian backdoor maupun frame sampingnya. Lanjut dari bagian body belakang, di sini kita lihat detail kameranya. Di sini sekilas mereka sama-sama punya bentuk kamera yang bulat ya, gede banget, hampir menuhin seluruh area lebar HP-nya ya. Tapi di sini untuk Oppo Find X8 Pro dia lebih kelihatan ya kameranya, karena dia ada 4 buah bulatan kamera lagi di dalamnya dengan sisi-sisi atau area kameranya ini berwarna titanium. Terus sedangkan untuk Vivo X200 Pro ini dia full hitam gitu untuk bagian bulatan besar kameranya ini, dan di dalamnya kalian bisa lihat dia terdapat 4 buah kamera juga ya, 4 buah bulatan kamera juga. Terus untuk cincin kameranya di sini untuk Vivo X200 dia itu lebih gede dan lebih tebal. Kalian bisa lihat dan bandingin langsung ya. Terus di bagian bawahnya mereka ini sama-sama punya logo masing-masing brand, yaitu Vivo dan Oppo. Lanjut kita ke bagian bawah, kita coba lihat portnya ya. Di sini mereka sama-sama punya lubang SIM injektor, tempat SIM card, lubang audio, terus ada lubang speaker dan lubang USB Type-C untuk pengecasannya. Di bagian atas, di sini mereka sama-sama ada lubang mikrofon dan infrared. Terus di bagian kiri sih kalau dari belakang ya. Di sini dia sama-sama punya tombol volume turun naik dan tombol power. Dan ini untuk Oppo dia ada tombol lagi ya. Nanti kita lihat untuk fungsinya apa. Ini kalau kita tekan dia kayak greget-greget gitu. Oh, ini dia langsung kejepret gitu guys. Tapi nanti kita coba dulu ya. Terus di bagian samping kanannya untuk Vivo dia polosan aja, nggak ada apa-apa. Sedangkan untuk Oppo di sini dia dikasih tombol notification ya. Jadi kita bisa mode mute atau senyap. Terus bagian bawah dering, dan dia ada pilihan ke tengah ya. Tengah ini dia pilihannya bergetar.
bergetar aja gitu. Jadi ada 3 mode yang bisa kalian adjust di tombol notification samping kiri dari Oppo Find X8 ini. Sedangkan untuk Vivo nggak ada ya, dia polosan aja. Lanjut, di sini setelah saya pegang dan rasakan, si Vivo X200 Pro ini dia lebih berat ya dibandingkan Oppo Find X8 ini. Dan untuk ketebalannya juga kita rasain dan pegang aja udah tahu kalau si Vivo X200 Pro ini dia lebih tebal. Mungkin pengaruh juga ya, karena beratnya itu, bobotnya itu lebih berat, lebih gede. Jadi berasa si Vivo X200 ini lebih tebal. Udah dari bagian belakang, kita lanjut ke bagian layarnya. Di sini, first impression saya bandingin kedua HP ini bener-bener takjub sih. Karena bezel layarnya bener-bener tipis, super tipis. Jadi nggak ada yang lebih tipis ataupun paling tipis di antara kedua HP ini. Karena tebal dan tipisnya itu sama guys untuk bezel layarnya. Hampir nggak kelihatan, full banget. Terus yang jadi pembeda di kedua HP ini, di bagian layarnya terkhusus, di sini untuk Vivo X200 Pro, dia punya desain quad curve. Jadi di bagian ujungnya ini, sudut-sudutnya ini, dia agak melengkung, tapi bodinya enggak. Jadi dia bukan kayak 3D curve biasa, dia ini namanya quad curve. Jadi nggak begitu kelihatan, tapi lengkungan layarnya itu ada. Sedangkan untuk si Oppo Find X8 ini, dia lebih ke flat aja sih layarnya. Kayak dia ada lengkungan tapi nggak sebegitu dibandingkan Vivo X200 ini. Terus untuk kedua layarnya, dia sama-sama menggunakan layar AMOLED LTPO 1,5K untuk resolusinya. Terus untuk ukuran layarnya juga mereka ini punya ukuran layar yang sama di 6,78 inci. Jadi untuk dari bahannya tadi, build quality-nya sama ya, menggunakan bahan aluminium. Terus untuk layarnya sama, untuk ukuran sama. Jadi ada beberapa kesamaan ya di handphone ini. Terus dari layarnya itu, dia juga sama-sama punya refresh rate 120 Hz. Dan HP ini juga sama-sama tersertifikasi IP68 dan IP69. Jadi untuk ketahanan air dan tekanan tingginya itu sama ya. Terus untuk sidik jari, di sini menurut saya si Vivo lebih juara sih. Karena dia udah didukung dengan ultrasonic fingerprint. Itu adalah teknologi sidik jari yang udah canggih banget. Karena dia bisa ngedetek sidik jari dengan sentuhan yang sedikit aja gitu. Jadi handphonenya langsung ngebaca sidik jari yang terdaftar di HP-nya. Sedangkan untuk Vivo Find X8 Pro, dia masih menggunakan fingerprint atau sidik jari di layar seperti pada umumnya ya. Terus HP ini sudah disupport dengan NFC multifungsi juga keduanya. Dan yang paling penting keduanya juga udah disupport dengan eSIM. Jadi dibandingin sama handphone low end ataupun series middle high itu belum ada eSIM-nya, tapi di kelas high end ini udah sepatutnya aja sih, fiturnya lengkap banget harusnya. Terus dari fitur-fiturnya, layarnya kita lanjut ke bagian kameranya dulu nih. Ini kamera yang mencolok banget, pasti kalian penasaran kan, ini kira-kira kekuatannya gimana. Jadi kita mulai jelasin dari kamera si Vivo X200 Pro dulu ya. Di sini untuk main kameranya atau kamera utamanya itu sebesar 50 megapiksel. Vivo yang lensanya itu udah kolaborasi sama lensa Sony ya. Itu kamera utamanya sudah dilengkapi dengan Sony LYT 1,8 sensornya besarannya. Terus di kamera wide angle-nya itu disupport dengan 50 megapiksel ace kamera. Dan untuk telefotonya dia juga ada. Dia super besar ya. Jadi kalau di series high-end HP lainnya, itu si
kamera telefoto dari Vivo X200 ini dia yang paling besar karena resolusinya hingga 200 megapiksel, disupport dengan lensa Zeiss Apo telefoto kamera. Jadi super jernih, gak gampang goyang, gak susah ngezoomnya. Nanti bakal kita coba juga. Beralih ke kamera, resolusi kamera dari Oppo Find X8 Pro. Di sini untuk kamera utamanya itu disupport 50 megapiksel kamera utama, OIS kamera, dan dua kamera lainnya ada 50 megapiksel kamera wide angle disupport OIS juga. Dan untuk kamera telefotonya dia hanya di 50 megapiksel dan ditambah lagi, jadi ada double kamera ya untuk kamera telefotonya, yaitu 50 plus 50 megapiksel telefoto OIS kamera. Jadi untuk resolusinya tapi masih kalah ya, walaupun dia udah pakai double kamera untuk resolusi kamera telefotonya. Kemudian untuk kamera depannya seperti biasa dia disupport di 50 megapiksel ya. Jadi buat selfie-selfie udah dukung banget karena disupport lagi sama kinerja HP-nya, chipsetnya. Jadi perangkat softwarenya, hardwarenya itu udah kenceng, disupport lagi sama softwarenya. Di sini kita coba lihat fitur-fitur kameranya ya. Jadi untuk Vivo X200 Pro ini dia ada foto cepat, terus ada landscape, terus ada portrait. Nah, ini portraitnya itu bisa dari 23 mm, ini mode zoom biasa ya. Terus ada 35 mm, ada 50 mm, terus yang terbaru ada 85 mm dan 130 mm. Jadi ini udah deket banget ya. Ini anti pecah loh bosku. Gak ada yang gabur-gabur ini. Terus ini ada foto biasa, fitur kamera biasa yang bisa zoom hingga 100 kali. Nanti kita coba zoom objek yang jauh ya. Di sini ada fitur video, video portrait, dan fitur lainnya juga masih banyak banget ya. Padahal tadi di bagian bawah sini udah banyak banget barisannya. Masih ada lagi bagian mode tambahannya di terakhir. Terus yang terbaru dia juga ada fotografi jalanan ya. Jadi tampilannya kayak kamera profesional gitu. Terus bisa diatur manual ya untuk frekuensinya. Terus ada if gitu, nggak ngerti sih. Kalian yang suka kamera bisa komen-komen di bawah ya. Terus beralih ke Oppo Find X8 Pro. Di sini untuk fitur kameranya dia ada mode master ya yang pertama. Terus ini bisa dirubah. Dia kayak penyesuaian manual gitu. Kayak mode jalanan tadi lah ya. Terus ada video biasa. Di sini kalian bisa pilih ya skenarionya, ada di panggung, kembang api. Dia ada kayak AI gitu. Terus ada foto biasa, portrait, dan pilihan selengkapnya juga masih banyak banget. Dan gak lupa di Vivo X200 tadi kalau nggak salah dia juga ada sih untuk kamera videonya itu. Video Hana. Ini dia juga bisa ya untuk menangkap momen konser kalian. Buat kalian yang suka FOMO ya ikutan konser 2025 udah banyak banget loh konser. Kalian mesti punya kedua HP ini sih. Buat abadiin artis terbaik kalian. Terus dari kameranya udah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu dari bagian performanya. Di sini kita bongkar dulu, kita buka pengaturan dan kita lihat untuk chipsetnya. Nah, di sini untuk chipset yang digunain si Vivo X200 Pro, dia menggunakan Dimensity 9400 ya. Dan disupport dengan dual chip. Chip satunya adalah chip V3 Plus Vivo. Jadi chipsetnya itu ada dua ya. Jadi performanya udah nggak kaleng-kaleng sih sekelas HP high-end gini. Terus untuk si Find X8 Pro di sini dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9400 juga ya. Jadi chipsetnya sama tapi dia hanya punya satu chipset aja. Terus di sini untuk baterai si Oppo Find X8 Pro dia di 5910 mAh. Sedangkan untuk si
Vivo X200 Pro dia udah disupport dengan baterai yang super besar banget, yaitu di 6000 mAh. Kalian nggak perlu Salvox ya untuk bodinya, yang perbedaannya 11-12 sama Oppo Find X8 Pro, walaupun perbedaan baterainya yang signifikan. Itu disebabkan karena Vivo X200 Pro ini dia sudah disupport dengan mode Blue Volt. Jadi dengan ketebalan yang sama, dia punya baterai yang lebih besar. Jadi itu adalah teknologi penipisan kamera ya. Kamera penipisan baterai. Terus untuk Android-nya, mereka sama-sama sudah menggunakan Android 15 dan untuk OS-nya di sini OS 15 ya. Color OS 15.0 untuk Find X8 Pro dan Vantage OS 15 untuk Vivo X200 Pro. Terus yang terakhir apa ya yang kurang? Ini tentu aja speakernya udah dual ya. Gak perlu kalian tanya lagi di komentar. Terus untuk RAM-nya di sini dia udah super besar banget ya. Dia udah di 16 plus 16 GB. Dan untuk Oppo Find X8 Pro dia bisa kita adjust sendiri ya, mau tambahan RAM-nya itu berapa. Sedangkan untuk Vivo X200 Pro ini dia udah bisa otomatis nge-switch